Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Tiara Putri dari kelas 12 MIPA 6 Pemrograman 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya adalah hari penghabisan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenarannya adalah adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain: 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zolim, munafik, kafir, dan musyrik. Yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran Surat At-Takwir. Adapun hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1227 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Kedua informasi di atas memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis
sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Yang B. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yang ketiga, buku catatan. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yang kelima, Asyirat. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama yaitu ada Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Rajifah, hari rindu besar, Yaumul Sa'ikah, hari keguncangan, Yaumul Zalzalah, hari keguncangan atau keruntuhan, Yaumul Haqqah, hari kepastian, Yaumul Qari'ah, hari keributan, Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumut Tamah, bencana agung, Yaumul Asir, hari sulit, Yaumul Laraiba Fihi, hari yang tidak ada lagi keraguan padanya, Yaumul Bats, hari kebangkitan, Yaumul Tagabun, hari terbukanya segala keguncangan, Yaumul Nusyur, hari kebangkitan, Yaumut Tanad, hari panggilan, Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Yaumul La Tajzi Nafsun an Nafsin Syai'an, hari yang tidak dapat seseorang diberi ganjaran oleh yang lain sedikit pun, Yaumul Jami, hari pengumpulan, Yaumul Fash, hari pemisahan, Yaumul Waqi'ah, hari kejatuhan, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, Yaumuddin, hari keputusan, Yaumul Talak, hari pertemuan, Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul Ard, hari pertontonan, Yaumul Ghasyiyah, hari pembalasan, Yaumul Khulud, hari yang kekal, Yaumul Barzah, hari penantian, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Wa'id, hari ancaman, dan Yaumul Haq, yaitu hari kebenaran. Mengimani hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah SWT. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.